Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update ya terkait dengan perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Terakhir kita bahas adalah pada saat Mr. Jenius beserta tim yang dibantu oleh tim DSI atau Department of Special Investigation. Mereka tuh kemarin sekitar jam 10-an pagi melakukan pencarian ke beberapa titik yang titik ini ada bagian adalah wilayah terlarang di Thailand yang tidak semua orang bisa melewati tersebut. Dan ada dugaan bahwa ada beberapa barang bukti yang dibuang oleh sejumlah saksi, terutama dugaannya adalah Por, Robert, dan juga Job, karena ada salah satu hal yang sangat tidak masuk akal mengenai luka 30 cm Teng Monida. Sejumlah ahli di Thailand, terutama dalam bidang kedokteran ya, Dr. Pontip, dan juga dokter lainnya, ahli bedah itu mengatakan hari ini ada beberapa video yang kembali dibahas. Ini kalau aku lihat dari foto-fotonya teman-teman, itu adalah foto babi ya, ini daging babi yang didalami di pisau gitu ya, dengan ujung yang lancip tersebut ternyata dengan dalam 4,5 cm. Ini adalah tipikal mirip sekali dengan luka di paha Teng Monida. Padahal luka ini diklaim oleh penyidik Nontaburi penyebabnya karena baling-baling dari speedboat di malam 24 Februari tersebut. Ini adalah hal yang sangat janggal dan ini adalah proses pembuktian secara ilmiah. Kemudian Dr. Pontip juga menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak yakin dengan apa yang dikatakan penyidik Nontaburi, penjelasannya tidak meyakinkan. Makanya ini menjadi salah satu alasan, salah satu dari 20 hal yang dipertanyakan tim kejaksaan Thailand terhadap penyidik Nontaburi. Kenapa kok ada banyak hal yang dinilainya itu tidak simple, tidak ringkas, justru dibuat belibet dan juga panjang. Ini menurut aku salah satu kelemahan ya pada saat seseorang itu tidak jelas atau tidak mengerti atau tidak clear alasannya kenapa, justru kadang itu dibuat muter-muter. Kalau nggak bisa diyakinkan, kita buat bingung. Itu adalah hal yang aku tangkap dari penjelasan penyidik Nontaburi. Nggak cuma dari tim kejaksaan aja yang bingung, masyarakat pun juga sama di Thailand sekarang tuh nggak percaya bahwa Teng Monida tenggelam karena pure kecelakaan dan juga karena kelalaian dari pasal yang sudah diberikan ke 5 saksi tersebut. Nah, kemudian kalau aku bahas hari ini mengenai update gimana anjas tentang pisau lipat atau pisau K2 yang diduga adalah dibuang oleh Por, karena ini profiling dari beberapa CCTV ya. Por itu sudah menggenggam sesuatu dan itu mirip dengan kayak menggenggam pisau K2. Ini ada beberapa gambarnya. Ini adalah pernyataan dari dokter bedah di Thailand juga. Ini tipikal pada saat kita sedang memegang pisau lipat yang dugaannya adalah dipakai oleh Por untuk dugaannya juga melukai paha Teng Monida. Karena untuk berbagai macam hal yang sudah aku bahas mengenai penyebab luka tersebut, sepertinya tidak ada yang profilingnya pas untuk menyebabkan luka panjang 30 cm dengan dalam 4,5 cm. Itu kayaknya nggak mungkin kalau adalah penyebabnya baling-baling. Terus update dari Mr. Decha, pengacara dari Ibu Panida ya, bahwa Mr. Decha bereaksi seperti dan juga Ibu Panida kemarin ya, bahwa yang dilakukan oleh Mr. Jenius beserta tim itu katanya hanya akan membuang-buang waktu aja. Maksudnya gimana? Karena Mr. Decha itu bukanlah orang dalam, maksudnya bukanlah pihak keluarga dari Teng Monida, jadi kasus ini adalah kayaknya deliknya adalah delik aduan untuk beberapa hal yang sifatnya adalah temuan-temuan. Tapi Mr. Decha menyatakan bahwa walaupun dinilainya pada saat pencarian kemarin di Pier Bun Songkram ya, untuk di dermaga di mana Teng Monida ditemukan, itu katanya itu nggak akan sia-sia kok. Aku juga setuju sih, menurut aku tidak akan sia-sia. Tapi kenapa ya, hal yang aneh adalah dari pengacara Decha ini mengatakan diberikan waktu hanya 10 hari dari penyidik dari penyidik kejaksaan untuk menjadikan ini special case. Itu ada jeda waktunya teman-teman. Jadi menurut pengacara Decha itu adalah jatahnya diberikan waktu antara 7 sampai 10 hari kerja untuk tim dari Decha ini melaporkan baik itu ke kejaksaan ataupun juga penyidik kalau kasus ini akan dialihkan ke DSI, Department of Special Investigation. Jadi DSI ini nanti
terbukti kalau memang data-data dan juga bukti-buktinya kuat. Menurut aku jika memang benar ditemukan ada pisau tersebut ya, itu akan menjadi salah satu alat bukti yang kuat karena alibi yang disampaikan oleh Sen yang mengatakan Teng Mo terjatuh karena pegangan paha dari Sen di malam kejadian itu bisa terpatahkan dengan temuan terbaru ini, dan itu akan merubah alur kasus ini yang memang sudah dinyatakan oleh penyidik Nontaburi di April lalu bahwa kasus ini karena kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dari orang-orang yang berada di speedboat tersebut. Nah, kemudian ada beberapa hal dari misalnya dari sejumlah public figure di Thailand itu membantu memberikan support mental ke Mr. Genius, karena Mr. Genius itu sepertinya juga sekarang sedang sepaneng teman-teman. Beliau ini sedang mendapatkan banyak ancaman ya. Terakhir waktu aku ketahui baca dari keterangannya di YouTube-nya dan juga di sejumlah media nasional Thailand, dia mengatakan dia itu diikuti oleh beberapa orang di beberapa mobil. Terus itu adalah yang terakhir, kemudian sebelumnya juga dia mengatakan bahwa dia itu sempat ditelepon sama seorang jenderal kepolisian, pejabat tinggi di Thailand, untuk tidak lagi ikut campur. Kemudian juga dia mengatakan bahwa dia sempat diawasi oleh sniper, dugaannya adalah seperti itu karena ada kayak cahaya tembakan gitu yang mengarah ke dia. Itu juga dia memberikan kode-kode seperti itu. Terus apakah Anjas dengan ancaman-ancaman tersebut Mr. Genius akan angkat kaki dan juga menyerah dengan kasus ini? Sepertinya tidak. Kenapa? Dan juga mungkin bagi sebagian orang yang bilang gini, kenapa sih kalau Mr. Genius menyatakan hal-hal tersebut, bukankah itu adalah sebuah resiko pada saat dia berani bervokal, bersuara? Menurut aku bukannya dia takut ya, tapi dia juga melakukan sesuatu hal dengan penuh pertimbangan. Karena dengan people voice, pada saat dia menyampaikan hal-hal ancaman-ancaman yang dia dapatkan dari pihak manapun itu, ini memberikan warning untuk orang-orang tersebut kalau dia kenapa-napa, ya berarti ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi kalau Mr. Genius cuma diem-diem aja, ini justru malah menguntungkan orang-orang yang mengancamnya. Jadi akan serta-merta sangat gampang untuk mematahkan semangat dia untuk mencari keadilan. Dan Mr. Genius pun sudah mengatakan gini teman-teman, katanya, yang saya bela ini itu bukan sekedar karena Teng Monida seorang artis. Saya tuh sebenarnya nggak peduli dengan Teng Monida, tapi yang saya bahas ini adalah mengenai keadilan di Thailand. Jadi aku menangkap bahwa Mr. Genius ini memiliki tekad yang bagus sekali bagi aku pribadi, karena dia tuh mengorbankan banyak hal ya, bukan sekedar hanya materi tapi juga keselamatan jiwanya. Bagaimana mungkin gitu ya orang yang sudah tua seperti itu, punya keluarga juga, dia mau melakukan ini terlepas ada dugaan bahwa ya dia hanya cari panggung aja Anjas. Mungkin dia akan menjabat sebagai anggota politisi, pemilihan untuk senator. Ya bagi aku juga sah-sah aja asalkan yang disampaikan itu adalah kebenaran dan untuk mencari fakta apa yang terjadi di 24 Februari tersebut. Nah kemudian reaksi dari Ibu Panida gimana Anjas? Ya Ibu Panida pun sama ya, dia sepakatlah dengan pengacaranya, itu adalah pengacara Deca, bilang bahwa kenapa sih Mr. Genius ini katanya selalu mencampuri urusan Teng Monida, padahal dia itu bukan siapa-siapa katanya. Saya adalah ibu kandungnya, saya adalah yang berhak melaporkan delik aduan dengan berbagai temuan yang dia lakukan. Tapi Ibu Panida selalu mengatakan bahwa yang pertama tuduhannya adalah bahwa si Mr. Genius ini katanya ingin mencari uang dari Sen, karena Sen itu diketahui ternyata adalah salah satu saksi yang paling kaya di antara kelima orang tersebut. Itu adalah tuduhan yang pertama. Yang kedua juga ada tuduhan yang kedua dari Ibu Panida ke dia adalah karena ya Mr. Genius itu ada orang dipakai oleh seseorang untuk menjatuhkan lawan-lawan politisnya. Oke, kita nggak boleh skeptis dulu. Aku coba bahas dari Ibu Panida yang mengatakan siapa ya orang-orang yang memakai Mr. Genius untuk mencari popularitas, terutama untuk masalah politik gitu. Menurut aku, apakah ini ada possibility-nya? Yes, it could be possible. Tapi kalau aku melihat Mr. Genius-nya, apakah akan mendapat keuntungan? Sepertinya nggak. Mungkin akan ada barter-barter tertentu. Aku nggak bisa menutup mata. Tapi selama itu adalah kebenaran dan juga kenyataan, menurut aku fine-fine aja. Dan menurut aku juga nggak worth it lah kalau harus mengorbankan banyak hal hanya untuk mencari popularitas seperti itu nggak worth it sama sekali teman-teman.
Terus juga mengenai pertanyaan kalian ya di Instagramku pada saat aku live tadi, kalian bisa follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku juga sering live untuk ngebahas kasus Teng Monida di sana. Yang tanya bahwa gimana Anjas dengan hasil pencarian tim di Sungai Chao Phraya di Nonthaburi kemarin, apakah sudah ditemukan? Memang belum ditemukan pisaunya teman-teman, tapi ternyata ada beberapa temuan yang juga, karena kan pencariannya nggak cuma dengan manual manusia aja ya, ada alat ultrasonarnya juga diterjunkan di sana. Kemudian ada temuan bahwa lapisan di Sungai Chao Phraya yang di area tempat Teng Mo ditemukan itu ada pasir, ada lumpur dulu, pasir dan juga batu-batuan. Bagaimana mungkin hanya ditemukan pasir di tubuh Teng Monida, tepatnya juga berada di paru-parunya, padahal untuk mencapai level pasir itu harusnya adalah lumpur dulu. Kok tidak ada lumpur? Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi apakah jangan-jangan Teng Monida dibuat tak berdaya itu sebenarnya adalah di tempat yang lain, di daratan. Mungkin saja ada kekerasan di situ. Ini adalah dugaan yang banyak sekali kita ketahui dari awal dan sepertinya semakin terbuka satu persatu. Oke, dan kita tunggu karena kalau memang kasus ini akan diambil alih oleh DSI, menurut pengacara Deca harus dalam waktu 7-10 hari ke depan. Kalau 7-10 hari ke depan tidak ada bukti ataupun juga alat bukti yang kuat, ya tetap tidak akan ada kelanjutannya dan tetap akan mengikuti proses, di mana saat ini prosesnya adalah di kejaksaan. Jadi kejaksaan sudah mengembalikan kembali berkas-berkas dari penyidik Nonthaburi karena ada 20 hal yang harus diperbaiki dan juga dibuat persingkat. Dan setelah itu kita lihat apakah Mr. Jenius bisa memberikan hal-hal meyakinkan secara hukum. Karena jujur ini adalah bagian logika dan juga permainan hukum, permainan alat bukti, tidak cukup hanya dengan sekedar keyakinan. So, I think that's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini mengenai update dari Teng Monida. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.